Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 4 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Kita merujuk kepada kitab Al-Habib karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lanjutan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Dan pada pembahasan terakhir kemarin kita sudah membahas bagaimana perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah menuju ke Madinah, namun beliau singgah beberapa hari di Gua Thur. Maka kali ini kita akan lanjutkan kelanjutannya bagaimana beliau bertolak ke Madinah. Di dalam kitab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah bahwasanya setelah keadaan aman, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga keadaan di lapangan bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah aman ketika mereka keluar dari Gua Thur, maka orang sewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an dengan menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan perjalanan dari Gua Thur menuju ke Madinah, dan juga menyiapkan 2 hewan tunggangan untuk ditunggangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala itu Abu Bakar radhiyallahu an memberikan hewan atau tunggangan terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tunggangan tersebut. Dipersilakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tunggangan tersebut. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la arkabu ba'iran laisa li. Aku tidak akan menaiki tunggangan, aku tidak akan menaiki onta yang bukan milikku. Karena ini perjalanan hijrah adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang luar biasa, yang mana pahalanya sangat-sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mau pakai modal orang lain, pengen pakai modal sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW setelah berbicara demikian, Abu Bakar berkata kepadanya, kata Abu Bakar, ini onta, ini kendaraan, ini keledai, ya bapakku dan ibuku menjadi tebusannya.
ini sudah menjadi milikmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, kecuali akan aku ganti seharga engkau beli. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Abu Bakar bilang, ya sudah, kalau begitu saya beli sekian, sekian, sekian. Kemudian Nabi SAW menjawab, oke, kalau begitu akan saya bayar sesuai dengan harga yang kita sepakati sekarang. Akhirnya dengan demikian onta tersebut, tunggangan tersebut menjadi milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ Nabi baru naik onta tersebut. Akhirnya mereka pun berangkat. Dan Abu Bakar radhiyallahu an, beliau membonceng budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah. Maka mereka pun berjalan bertolak dari Gua Thur berangkat ke Madinah ala barakatillah, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita lihat bagaimana kondisi di Mekah. Di sini penulis rahimahullah mengajak kita untuk melihat bagaimana kondisi di Mekah, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW ini bertolak ke Madinah. Ada beberapa kondisi orang-orang di Mekah di kala itu. Yang pertama, kondisi orang-orang di Mekah adalah mereka orang-orang Quraisy mencari Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Asma binti Abu Bakar ketika mereka datang ke rumahnya itu menemui mereka. Mereka nanya sama Asma. Ditanya sama Asma, "Mana ayahmu?" Maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Asma menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku." Dan memang awal-awal mereka tidak tahu di mana ayahnya mereka. Maka Abu Jahal yang kita tahu akhlaknya sangat-sangat buruk, langsung dia menampar Asma sampai antingnya copot. Kurang ajar, orang kafir, dia nggak kenal peri kemanusiaan. Saking gaharnya dia ingin mencari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi dalam Islam tidak boleh ya seorang suami dia menampar istrinya sampai segitunya, nggak boleh. Bahkan yang diajarkan di dalam Islam ketika berbicara bagaimana tahapan-tahapan menasehati istri yang melawan dengan suaminya, walaupun di situ ada tahapan memukul, tidak seperti itu memukulnya. Para ulama membahasakan Nabi SAW ketika masalah memukul istri itu dicontohkan dipukul dengan kayu siwak. Ya, dipukul dengan kayu siwak, apa sih rasanya gitu kan? Kayu siwak kecil ini menunjukkan sesuatu yang tidak memukul sebebas-bebasnya, tidak. Akan tapi Abu Jahal laknatullah alaihi ya seperti itu, tidak ada akhlak sehingga tidak ada sayang-sayangnya dengan perempuan. Asma binti Abu Bakar ketika ditanya mana bapaknya, dia jawab tidak tahu, langsung digampar sama Abu Jahal. Disebutkan antingnya sampai copot. Ini kan ya saking kesalnya mungkin dia Abu Jahal, dan memang saking tidak ada akhlak sehingga dia melakukan demikian. Ini kondisi pertama di Mekah di kala itu. Kemudian kondisi yang kedua disebutkan oleh penulis rahimahullah, ketika orang-orang Quraisy mereka kehilangan Nabi SAW, maka mereka berusaha
untuk mencari Nabi SAW, akan tapi gagal. Ya, sampai dicari-cari ke sana kemari, akan tapi gagal. Akhirnya apa? Akhirnya mereka membuat sayembara. Mereka bikin pengumuman, ya, siapa yang bisa mendapatkan Nabi SAW hidup atau mati, hadiahnya adalah 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta hadiahnya, yang bisa bawa Nabi SAW hidup atau mati. 100 ekor onta. Kalau 1 ekor 1 juta berarti 100 juta hadiahnya. Akan tapi 1 ekor tidak 1 juta. Berarti besar hadiah yang disiapkan oleh orang-orang kafir. Sampai segitunya, karena mereka kehilangan Nabi SAW, sudah mentok bikin sayembara akhirnya. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga disebutkan ketika Rasulullah SAW meninggalkan Makkah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an, maka Asma cerita. Ya, Asma mengatakan apa? Kami berdiam diri selama 3 malam tanpa mengetahui kemana Rasulullah SAW menuju. Akhirnya tiba-tiba ada seorang jin datang dari bawah Mekah, menyenandungkan bait-bait syair, isinya kebaikan. Di situ orang-orang nyari-nyari, ini suaranya dari mana gitu. Ada jin yang menyenandungkan bait-bait syair tapi nggak kelihatan, suaranya doang kedengeran. Dia menyenandungkan bait-bait syair, isinya kebaikan. Mereka dengar suara itu tapi nggak tahu orangnya ada di mana, padahal itu jin. Sampai dia keluar dari bagian atas Mekah, dengan itu langsung dipahami bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an berangkat menuju ke Madinah. Langsung dipahami demikian. Kemudian di sini sempat disebutkan oleh penulis rahimahullah, bait-bait syairnya ya disebutkan, ya, isinya artinya adalah semoga Allah kemudian Rabb manusia memberikan balasan terbaiknya kepada 2 sahabat yang singgah di tenda Ummu Ma'bad. Nanti akan disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an singgah di perjalanan ke Madinah itu di rumahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini nanti akan disampaikan diantaranya punya kambing yang kurus, nggak ada susunya, akhirnya diperes sama Nabi SAW, kemudian keluar susunya, kemudian Ummu Ma'bad bersyahadat masuk Islam, kemudian sampai Nabi pergi masih ditinggalin sisa perasan susunya untuk Ummu Ma'bad dan keluarga. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Kemudian lanjutannya isi bait syair, keduanya datang dengan kebaikan, kemudian berangkat, maka beruntunglah orang yang menjadi rekan Nabi Muhammad SAW di kala itu, maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an, untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan pemudi mereka dan tempatnya mendapatkan perhatian dari orang-orang mukmin. Ini isi bait syairnya, intinya kebaikan, sehingga dari situ dipahami bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an berangkat menuju ke Madinah. Berarti ini diantara kondisi lainnya di Mekah tatkala itu. Kemudian kondisi yang terakhir yang disampaikan oleh penulis rahimahullah adalah kondisi keluarganya Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, ini yang punya bukunya di halaman 233 bagian keempat. Disebutkan Asma radhiyallahu anha berkata, ya ketika Abu Bakar radhiyallahu an pergi hijrah ke Madinah, itu dia membawa semua hartanya ke Madinah. Disebutkan jumlahnya itu sekitar 6.000 dirham, dibawa semua oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ini kalau 6.000 dirham sekarang kira-kira mungkin harganya 480 jutaan, 400 jutaan lah. Itu semuanya dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Asma binti Abu Bakar dicerita, dibilang apa? Kakeknya Abu Quhafah itu datang kepadaku, kata Asma. Dia sudah nggak bisa ngelihat lagi. Kemudian dia bilang apa? Ini Abu Bakar pergi
dari Mekah ke Madinah nggak ninggalin apa-apa, itu menurut saya menyulitkan kalian, menyengsarakan kalian, karena dia udah bawa semua harta. Akhirnya kata Asma binti Abu Bakar, aku jawab kepada kakekku, tidak demikian wahai kakek, dia telah meninggalkan harta yang banyak buat kita. Akhirnya apa? Akhirnya Asma nyari kerikil-kerikil, ditaruh di tempat Abu Bakar naruh hartanya, kemudian ditutup kain, kemudian dipanggil kakeknya yang udah nggak bisa ngelihat lagi, diajak ngeraba kain itu, di bawahnya ada kerikil-kerikil, pikirannya yaitu dirham, tabungannya Abu Bakar radhiyallahu an. Maka kakeknya mengatakan apa? Kakeknya mengatakan berarti dia tidak menyia-nyiakan kalian, berarti dia berbuat baik kepada kalian. Ketika diajak oleh Asma memperlihatkan harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, padahal cuma kerikil. Lalu Asma mengatakan apa? Demi Allah, aslinya itu kerikil, dan Abu Bakar sama sekali tidak meninggalkan harta buat kita. Cuma di sini lihat bagaimana Asma menjaga nama baik Abu Bakar radhiyallahu an. Karena memang disebutkan kakeknya Abu Bakar, bapaknya Abu Bakar itu kisah masuk Islamnya gimana? Kisah masuk Islamnya adalah ketika bapaknya itu diajak menemui Nabi SAW. Bapaknya udah beruban, diajak menemui Nabi SAW. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi kaget. Dibilangnya apa? Wahai Abu Bakar, kenapa nggak bilang kalau yang pengen ketemu adalah ayahmu? Ini udah tua, harusnya yang datang tuh saya yang muda, bukan dia gitu. Di sini dilihatnya akhlak Nabi SAW, langsung bapaknya Abu Bakar masuk Islam. Ya, gara-gara Nabi bilang apa? Nabi bilang harusnya yang ketemu tuh yang muda, bukan yang tua. Coba bilang saya yang datang, kata Nabi SAW. Maka di sini terlihat bagaimana akhlaknya anaknya Abu Bakar menjaga nama baik beliau. Ini kondisi di Mekah, beberapa kondisi di kala itu. Maka lanjutannya bertolaknya Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar ke Madinah. Disebutkan di perjalanan Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an melewati tendanya Ummu Ma'bad yang tadi dilantunkan syair-syair tadi oleh jin yang nggak kelihatan tadi. Lalu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an itu meminta makanan atau meminta minuman kepada Ummu Ma'bad. Namun Ummu Ma'bad tidak punya apa-apa. Maka dilihat di dekat tendanya Ummu Ma'bad ada seekor kambing betina yang sangat kurus. Saking kurusnya itu kalah sama kambing-kambing yang lain. Maka Nabi SAW nanya, ini kambing keluar air susu atau tidak? Akhirnya Ummu Ma'bad menjawab, ini kambing itu lebih parah dari yang Anda tanyakan. Nggak keluar air susu, kurus, dan seterusnya. Maka Nabi SAW meminta izin kepada Ummu Ma'bad agar dia berkenan, ya, untuk apa? Untuk diperah itu kambing oleh Nabi SAW. Kemudian kata Ummu Ma'bad, ya, demi bapak dan ibuku, biasa ini ungkapan orang Arab ketika istilah bumbu omongan lah seperti itu. Kalau memang dia punya susu, ya silahkan diperah. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kambing itu dibawa kepada beliau. Lalu beliau mengusap tempat perasan kambing itu. Kemudian menyebut nama Allah, Bismillah, berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba tempat memeras susu di kambing itu, puting susunya kambing itu tiba-tiba membesar.
kemudian dipenuhi air susu. Lalu Nabi SAW minta diambilkan bejana untuk cukup dipakai minum beberapa orang. Lalu beliau memerahnya sampai bejana itu penuh dan memberikannya kepada Ummu Ma'bad. Kemudian dia minum sampai kenyang. Lalu kemudian beliau memberi kesempatan kepada yang lain-lain untuk juga pada minum sampai kenyang. Semuanya udah pada kenyang, baru Nabi minum paling terakhir. Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Disebutkan beliau bersabda, sakil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum itu, orang yang memberi minum suatu kaum adalah yang minumnya paling terakhir. Ya, orang yang memberi minum suatu kaum adalah yang minumnya paling terakhir. Misalkannya ada susu 1 teko, ya. Ada orang yang dia minum segelas dulu, udah dia minum baru dia kelilingin tuh. Ini namanya nggak ngasih minum orang. Jadi yang masuk kategori ngasih minum orang adalah yang minum terakhir. Jadi kalau ada susu 1 teko atau teh 1 teko, dikelilingin dulu, udah orang pada minum selesai semua, baru dia yang minum. Itu sama dengan dia telah ngasih minum orang-orang. Ini biasanya kalau arisan keluarga misalnya begitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang masak itu makannya belakangan gitu kan. Itu namanya ngasih makan orang. Masya Allah. Beda ya sama mungkin ketika dilakukan habis masak yang masak makan dulu baru dikasih makan ke yang tamu-tamunya. Ini tidak sama dengan ngasih makan orang. Kalau pengen dapat keutamaan itu maka dibalik. Minumnya belakangan, makannya belakangan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu Ummu Ma'bad pun masuk Islam, bersyahadat. Ya, lalu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu an beliau cerita bagaimana mukjizat Nabi SAW terkait masalah tadi, kambing kurus bisa ngeluarin susu. Kemudian juga selama perjalanan Abu Bakar mengatakan pada saat Rasulullah SAW hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, itu orang-orang Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa bawa pulang Nabi baik hidup ataupun mati kepada mereka, maka akan dapat 100 ekor onta. Maka disebutkan ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Ada seorang bernama Suraqah bin Malik. Dia mengatakan, ketika aku sedang duduk di tempat aku berkumpul bersama dengan kaumku, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kami datang. Dia berdiri di hadapan kami dan berkata, demi Allah, aku tadi melihat ada rombongan terdiri dari 3 orang. Ya, yang satunya Nabi SAW, yang satunya lagi Abu Bakar radhiyallahu an, yang satunya lagi penunjuk jalan. Maka kata Suraqah bin Malik, itu orang aku kasih isyarat agar dia diam, jangan bilang-bilang, karena nih harganya 100 ekor onta nih, kata Suraqah bin Malik. Kemudian aku siapkan senjata, aku siapkan kuda, lalu aku kendarai kudaku dengan harapan bisa membawa pulang Muhammad, karena mereka nggak bilangnya Nabi, nggak bilang Rasul, ya, kepada orang-orang Quraisy biar nanti dapat 100 ekor onta. Akhirnya kata Suraqah bin Malik, aku naik kuda, aku menerusi jejaknya sampai aku melihat mereka. Ada 3 orang tadi, Nabi SAW, Abu Bakar dan penunjuk jalan. Akan tetapi kata Suraqah bin Malik, tiba-tiba kudanya terjatuh. Ya, disebutkan tiba-tiba kudanya itu terjatuh. Kemudian dia pun terbanting, Suraqah bin Malik ini terbanting ke tanah, terpental dia. Kemudian juga dikatakan olehnya, kudanya itu menarik
kedua kaki depannya yang diikuti dengan asap seperti gumpalan debu tebal, artinya meronta-ronta itu kudanya. Maka pada saat aku melihat itu, aku mengetahui bahwa itu 3 orang ternyata terlindungi, dan yang menang itu dia. Jadi istilahnya ada satu keajaiban, kok begini sekali gitu, sehingga dia, Suraqah bin Malik, tidak bisa mengejar Nabi SAW, Abu Bakar, dan 1 orang penuh jalan itu. Akhirnya apa? Akhirnya melihat itu, maka Nabi SAW manggil ini Suraqah bin Malik, ya, manggil Suraqah bin Malik. Atau Suraqah bin Malik manggil Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Dipanggil, dibilangnya apa? Tunggu sebentar, aku ingin bicara kepada kalian, aku tidak akan mengganggu kalian. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu kalian. Maka Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar mengatakan kepada Suraqah bin Malik, apa yang kamu inginkan dari kita? Maka kata Suraqah bin Malik, wahai Rasulullah, ini ada senjata, silakan diambil. Kemudian unta-unta di tempat ini, di tempat itu, silakan diambil. Semua yang kau suka, silakan diambil. Udah nyerah ini Suraqah bin Malik yang awalnya ngejar-ngejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Saya tidak butuh itu semua. Ini senjata saya tidak butuh. Unta-unta yang kamu sebut, saya tidak butuh. Maka ketika Suraqah bin Malik pengen pergi meninggalkan Nabi SAW bersama dan Abu Bakar tadi, Nabi berkata kepadanya, bagaimana jika engkau, wahai Suraqah, memakai sepasang gelang Kisra? Ini Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang akan datang. Suraqah akan memakai gelang Kisra, dan itu terbukti ketika penaklukan Persia di tangannya Umar radhiyallahu an. Itu kejadian Suraqah bin Malik memakai gelang Kisra. Ini kehormatan untuk dia karena tidak jadi mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk Islam. Maka dibilang Kisra bin Hurmuz, artinya Raja Kisra itu. Maka Nabi bilang iya. Akhirnya Suraqah pun pulang ke Makkah, dan setiap dia papasan sama orang, dia bilang pulang. Buat kalian cukup sampai di sini saja nyari Nabi SAW. Akhirnya nggak ada yang ngejar Nabi SAW sampai Nabi pun bisa tiba di Madinah. Maka di sini disebutkan rombongan yang penuh berkah, yaitu Nabi SAW bersama dan Abu Bakar radhiyallahu an, itu dipandu oleh Al-Kharid bin Adil sampai mereka tiba di Kuba, ya, menjelang di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Di sana ada kampung Bani Amr bin Auf. Ini tiba disebutkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka Rasulullah SAW singgah di rumahnya Kulsum bin Al-Hidm dari Bani Amr bin Auf. Disebutkan dia ini adalah laki-laki bujangan. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dan masih bujangan ini singgahnya di rumah Kulsum ini, hingga rumahnya dikenal dengan sebutan rumah bujangan karena orang-orang yang bujangan pada tinggal di situ semua. Maka Abu Bakar singgah di rumah Khubayb bin Isaf di kampung As-Sun. Dan disebutkan Ali bin Abi Thalib yang waktu Nabi SAW berangkat ke Madinah, dia tidur di tempat tidurnya Nabi SAW, dan seterusnya. Ini sudah kita simak penjelasannya pada pertemuan sebelumnya. Itu menyusul Nabi SAW setelah menunaikan amanah dari Nabi SAW, titipan orang-orang dibalikin. Maka dikatakan Ali bin Abi Thalib nyusul dari Mekah ke Madinah. Dan disebutkan dia tiba di Kuba selang 3 hari setelah Nabi sampai di situ. Maka dikatakan kedua kaki Ali radhiyallahu an itu berdarah
sehingga ketika Rasulullah SAW manggil beliau, itu beliau nggak bisa nyamperin. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW yang datang. Lalu Nabi SAW memeluk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menangis. Karena apa? Karena terharu. Sampai segitunya, lihat, hijrah, kakinya kesakitan, berdarah-darah. Lalu Nabi SAW meludah di telapak tangannya, kemudian diusap ke kakinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, langsung sembuh seketika. Dan ini tidak aneh. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah. Sampai kambing yang kurus pun tadi ketika diperas air susunya ada, itu juga tidak aneh. Kenapa? Karena beliau adalah Rasulullah SAW. Dan kita ingat juga Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika mendakwahi ibunya sampai ibunya ngeluarin kata-kata yang nyakitin, akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu an berangkat menemui Nabi SAW, minta doa biar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Dan itu diijabah. Sampai Abu Hurairah pulang, ibunya lagi mandi, tunggu sebentar, buka pintu langsung syahadat. Kemudian juga kita ingat ketika Nabi lagi khatib Jumat, datang seseorang ngeluh nggak hujan-hujan, langsung Nabi berdoa di kala itu, langsung hujan di kala itu. Jumat berikutnya pun demikian. Ketika datang seseorang bilang hujan terus, udah banjir atau pohon-pohon pada mati dan seterusnya, minta berhenti. Nabi langsung berdoa di tempat, langsung berhenti hujan di tempat. Tidak heran, beliau adalah Rasulullah SAW. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib yang kakinya berdarah-darah, itu diludahin sama Nabi SAW di tangannya, kemudian diusap ke kakinya, maka langsung sembuh. Dan disebutkan Ali radhiyallahu anhu nggak pernah lagi sakit di kakinya sampai beliau terbunuh. Ya, radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Ali ini radhiyallahu anhu singgah di kediaman seorang wanita yang tidak memiliki suami. Maka suatu saat dia melihat ada seorang laki-laki di malam hari mendatangi wanita tersebut. Ali curiga. Maka dia nanya sama wanita itu, ini yang datang itu siapa? Akhirnya disebutkan yang datang itu adalah Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal bin Hunayf, dia ngelihat aku ini nggak punya suami, maka dia itu suka membelah berhala-berhala yang berupa kayu-kayu itu, dibawa setiap malam ke sini buat aku masak. Oh, ternyata di situ Ali nangkep, oh ini lagi ngebantuin perempuan yang nggak punya suami. Cuma wajar awalnya Ali radhiyallahu an curiga. Maka setelah Sahal bin Hunayf meninggal, ini sering dipuji oleh Ali radhiyallahu an karena suka bantu perempuan ini yang gak punya suami, suka dibawain kayu bakar, dan suka dibantu. Nah, sampai di sini kita sebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita dapat dari penjelasan kali ini. Yang pertama, tadi kita sampaikan apa? Tentang Abu Jahal. Ya, bagaimana jeleknya akhlaknya Abu Jahal laknatullah. Bagaimana permusuhan dia kepada orang-orang yang beriman. Sampai kita simak tadi Asma digampar sampai antingnya copot. Ya, laknatullah alaih. Kemudian yang kedua, ya, penjelasan tentang usaha mati-matian orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ingin memadamkan Islam ini sampai segitunya dibikin sayembara yang bisa dapetin Nabi SAW akan mendapat hadiah 100 ekor onta. Ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang Quraisy. Laknatullahi alaihim jami'an. Kemudian yang ketiga, yaitu disebutkan tentang ada jin yang beriman, ya, masuk Islam. Jin ini ternyata bisa didengar suaranya tapi nggak kelihatan wujudnya, dan itu dialami oleh Asma binti Abu Bakar. Kemudian masalah yang lain yaitu bagaimana keutamaan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad disebutkan nama aslinya adalah Atikah binti Khalid.
Ya, keutamaan Ummu Ma'bad yang sempat membantu Rasulullah SAW di tengah singgah beliau perjalanan hijrah ke Madinah. Kemudian yang berikutnya dari apa yang telah kita simak, yaitu di situ ditampakkan mukjizat Nabi SAW berupa kambing kurus bisa keluar susunya. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW memberi minum kepada Ummu Ma'bad dan keluarganya, kemudian juga diberi minum sahabat-sahabat yang hadir di kala itu. Ini juga merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada mukjizat lain, yaitu terjerembabnya Suraqah bin Malik ketika dia ngejar-ngejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kena. Dan di situ Suraqah tahu dia ngerasa kalah. Ini mukjizat. Kemudian mukjizat berikutnya, Suraqah bin Malik dikasih tahu sama Nabi SAW bahwasanya nanti dia akan memakai sepasang gelang Kisra, dan itu benar-benar terjadi ya ketika penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini juga mukjizat. Sama juga di Quran ketika surat Ar-Rum, ya, gulibatir Rum, itu Rum akan terkalahkan, Romawi akan terkalahkan. Di kala itu Romawi masih jaya, akan tetapi seiring berjalannya waktu Romawi runtuh juga. Ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW memberikan informasi yang akan datang. Begitu juga dengan surat Al-Lahab, turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, yang menunjukkan apa? Menunjukkan Abu Lahab nggak bakal masuk Islam. Karena nggak mungkin surat Al-Lahab udah turun menyatakan Abu Lahab masuk neraka, dia masuk Islam. Entah diralat lagi itu Quran gitu kan. Maka ini mukjizat juga, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kakinya berdarah-darah, sama Nabi didatangin, dikunjungin, kemudian Nabi meludah di tangannya, diusap ke kakinya. Dari situ kakinya langsung seketika itu sembuh. Sampai Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, terbunuh, itu tidak pernah lagi sakit kakinya. Kalau kejadian yang lain mungkin sebagian pendengar waktu Ali bin Abi Thalib dicari oleh Nabi SAW, ternyata matanya sakit. Kemudian disuruh dipanggil oleh Nabi SAW, matanya diludahin, langsung sembuh seketika itu juga. Nah, sekali lagi ini bukan suatu hal yang mustahil karena beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya ketika di Madinah disebutkan 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di Makkah. Ya, sejak beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau dakwah di Mekah sampai hijrah, itu di Mekah beliau 13 tahun. Beliau merasakan berbagai penderitaan di sana. Ya, istilahnya air mata sampai keluar-keluar, sedih dan seterusnya. Beliau tidak menikmati saat-saat bahagia atau hari tenang sekalipun ketika di Makkah selama 13 tahun itu. Ada aja gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun ya 10 tahun yang dijalani oleh beliau di Madinah ini sangat penuh dengan jihad. Jadi kalau kemarin sedih, kemudian juga penderitaan dan seterusnya, di Madinah 10 tahun itu jihad perang terus tanpa berhenti. Rasulullah SAW capek perjuangannya, masya Allah. Dan di sana Rasulullah SAW juga tidak menikmati istirahat ketika di Madinah. Ya, bahkan kerasnya hidup di sana itu mencapai puncaknya. Artinya tadi ketika di Makkah penderitaan, kemudian di Madinah juga penderitaan dalam tanda kutip. Tiap hari jihad seperti itu. Kemudian juga disebutkan
Rasulullah SAW itu tidak pernah sekalipun merasa kenyang dari roti gandum sebanyak 2 kali dalam sehari. Kita pernah simak ya, ketika kita pernah dengar itu Rasulullah SAW ketika keluar rumah bertemu papasan sama Abu Bakar, juga keluar rumah nyari makanan. Papasan sama Umar, juga keluar rumah nyari makanan. Kemudian ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau cari? Ada apa? Tumben-tumbenan keluar." Abu Bakar bilang lapar, nyari makanan. Dilihatin di perutnya Abu Bakar ada 1 batu. Kemudian juga Umar pun demikian. Kenapa keluar? Kata Umar, lapar, pengen cari makan. Dilihatin di perutnya ikat 1 batu. Nabi SAW angkat perutnya, ikatannya ada 2 batu. Lebih lapar dari yang dirasa oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka di kota Nabi, di Madinah, Darul Hijrah, ya, Rasulullah SAW mengalami hari-hari yang bercahaya, namun tetap saja ya kebanyakan hari-harinya istilahnya membara. Maka di sini ya penulis rahimahullah mengajak kita untuk kita menyimak bagaimana perjalanan hidup beliau dari Mekah kemudian ke Madinah. Bagaimana di Madinah itu beliau menjadikan sebagai pusat negara. Nah, di situ jadi pusat negara Islam. Ya, kita akan merasa ya 1 tahun itu seakan-akan 100 tahun. Kenapa? Karena hal-hal atau cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ya mungkin bahasa kita kasihan sekali seperti itu. Ya, dan apa namanya, di sini kata penulis rahimahullah ya, mudah-mudahan kita bisa nangis dengarnya seperti itu, atau paling tidak walaupun kita nggak hadir di kala itu, kita bisa hadir perasaan kita menyimak sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini mulai perjalanan ketika beliau sampai di Kuba. Ya, ketika beliau sampai di Kuba, ketika tiba di Madinah, di sini disebutkan sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, itu beliau singgah dulu di Kuba. Ini Kuba ke Madinah, kira-kira jaraknya 3 mil. Kalau 1 mil itu sekitar 1,5 kilo. Ya, 1 mil 1,5 kilo, 3 mil berarti sekitar 4,5 kilo. Tapi jaraknya jauh sekali. Dari Madinah ke Kuba sampai 4 kilo, Pak. Nah, kira-kira lah seperti itu. Ya, disebutkan di situ Rasulullah SAW dengan beberapa kalangan Ansar, ya, itu tinggal di sana. Atau orang-orang Ansar yang mendengar Nabi SAW sudah nyampe di Kuba, itu disebutkan mereka penasaran. Ya, jadi ketika Nabi SAW menuju ke Madinah itu nggak langsung ke Madinah, tapi singgah di Kuba terlebih dahulu. Informasinya, beritanya sudah nyampe ke orang-orang di Madinah, orang-orang Ansar. Maka ketika itu setiap habis sholat subuh itu mereka keluar nungguin Nabi SAW. Udah merapat ke sini atau belum gitu? Udah merapat ke Madinah atau belum? Ditungguin itu Nabi SAW sampai mereka udah kepanasan. Dari ba'da subuh ditungguin di bawah pohon sampai mereka udah tersengat matahari, udah kepanasan. Akhirnya mereka nggak kuat, pulang ke rumah. Kemudian hari berikutnya juga begitu. Hari berikutnya habis subuh mereka nunggu lagi di bawah pohon melihat ke arah Kuba. Ya, kira-kira Nabi datang dari arah situ. Belum juga datang, mereka udah kepanasan, pulang lagi ke rumahnya. Dan seterusnya sampai suatu hari disebutkan tiba-tiba ada orang yang berteriak. Dia bilang apa? Wahai Bani Qillah, orang yang kalian tunggu, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah tiba.
Dan orang yang berteriak ini adalah seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi yang mengetahui keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kuba menuju ke Madinah. Dan orang-orang Yahudi ini menisbatkan mereka kepada Qillah, makanya dipanggil Bani Qillah seperti itu. Maka ketika mendengar teriakan orang Yahudi tadi, orang-orang Ansar itu langsung keluar. Ya, keluar. Kemudian didapati Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar ini dinaungi oleh pohon, atau mereka bernaung di bawah pohon. Dan kebanyakan mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW, sehingga ketika dua-duanya bernaung di bawah pohon itu bingung, ini mana yang Rasul, mana yang bukan gitu kan. Ada dua, ada Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Maka setelah mereka bergerak, kemudian udah mulai panas, maksudnya Rasulullah dengan Abu Bakar bergerak udah mulai panas, akhirnya Abu Bakar mayungin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Dipayungin dengan kain. Di situ orang baru ngerti, oh ternyata yang Rasul itu adalah yang satunya lagi, yang satunya yang mayungin bukan, itu sahabatnya. Ya, di situ orang baru tahu. Maka Rasulullah SAW singgah di rumahnya Kulsum bin Al-Hidm, sedangkan Abu Bakar singgah di rumahnya Khubayb bin Isaf, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Rasulullah di rumah bujangan, Abu Bakar di rumah yang sudah menikah. Maka di sini akan kita lihat apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW di Kuba. Apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah? Disebutkan ya bahwasannya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW di Kuba adalah mendirikan masjid yang kita tahu namanya sekarang Masjid Kuba. Ya, dalam rentang waktu keberadaan beliau di antara penduduknya waktu di Kuba itu tidak lebih dari 1 minggu. Di situ beliau mendirikan Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108. Allah berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa. Itu Masjid Kuba, masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Ada satunya tandingannya dibikin sama orang-orang munafik, Masjid Durar. Durar itu doror, mudarat. Ya, pengen jadi lawannya gitu. Masjid pengen ngerusak. Kalau ini tidak, Masjid Kuba, la masjidun ussisa ala taqwa, kata Allah. Itu masjid didirikan atas dasar ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sejak hari pertama dibangun itu udah dari dasar ketakwaan. Ahaqqu an taquma fih, lebih pantas untuk kalian hidupkan daripada Masjid Durar, masjid yang dibikin sama orang-orang munafik. Fihi rijalun, di dalam Masjid Kuba itu ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, mereka senang bersih-bersih. Dalam artian bersih-bersih di sini ya, bersih-bersih dari perbuatan dosa, tidak seperti orang-orang munafik. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang yang suka bersih-bersih dari perbuatan dosa. Beda sama orang munafik ya, mereka kotor. Makanya di sini Allah mengarahkan orang-orang beriman agar menghidupkan masjid itu. Ini masjid pertama di dalam Islam. Dan ketika Nabi SAW di Kuba, datang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini udah lama nunggu kehadiran Nabi SAW di Madinah. Dia datang bawa korma. Akhirnya dia bilang apa? Ini ada sedekah dari saya buat Anda.
Tujuan Salman ingin menguji Nabi SAW. Karena apa? Karena dia tahu Rasul terakhir itu datang nggak menerima sedekah. Ya, keluarga Nabi nggak menerima sedekah. Akhirnya apa? Nabi bilang, sesungguhnya kami tidak makan sedekah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Salman Al-Farisi agar memberikan korma yang pengen disedekahin kepada Nabi SAW, kasih orang aja. Akhirnya apa? Akhirnya Salman pulang. Kemudian besoknya Salman datang lagi bawa sekantong korma. Kemudian dia bilang sama Nabi SAW, ini hadiah dariku untuk anda. Kalau kemarin sedekah, kalau ini hadiah. Maka Nabi SAW menerima itu hadiah dan Nabi mendoakan kebaikan untuk Salman Al-Farisi. Ya, jazakallahu khairan. Maka dari situ Salman dia masuk Islam. Dia sadar dan dia masuk Islam, dia bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Salman bersyahadat. Dan penyebab Salman melakukan hal demikian, katanya apa? Katanya itu apa yang dia ketahui dari kitab-kitab terdahulu, bahwa tanda-tanda Rasulullah, tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda Rasul terakhir adalah beliau menerima hadiah dan beliau tidak menerima sedekah. Cuma sayangnya nggak semua orang tahu ya. Dulu waktu saya SMA ada teman cerita kejadiannya di Garut. Ya, ada seseorang yang dia ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian minta sedekah. Akhirnya orang-orang pada patungan ngumpulin sedekah buat dia. Padahal kalau orang ngerti, harusnya keluarga Nabi nggak menerima sedekah. Orang-orangnya jahil, nggak paham. Kemudian yang ngeklaim dia keluarga Nabi juga jahil, nggak paham. Harusnya kalau paham, keluarga Nabi tidak menerima sedekah. Dan keluarga Nabi sampai hari ini itu masih ada. Ya, masih ada. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang syekh yang mengisi seminar duat di Indonesia. Mereka keluarga Nabi SAW, dan mereka bilang mereka tidak menerima sedekah, mereka hanya menerima hadiah. Ya, walaupun zakat fitrah misalnya atau zakat mal mereka tidak menerima. Kenapa mereka tidak menerima sedekah tapi mereka menerima hadiah? Ada yang tahu tidak? Karena sedekah itu hitungannya adalah kotoran dalam tanda kutip. Ya, kita kalau sedekah itu kan membersihkan harta kita tuh. Berarti sedekah yang kita keluarkan itu setidaknya kotoran gitu kan. Tidak pas diterima oleh keluarga Nabi SAW, tapi kotoran dalam tanda kutip, bukan berarti kotoran jorok kemudian kalau yang terimanya tercela, bukan itu maksudnya, bukan. Ya, maka dari itu keluarga Nabi SAW tidak menerima sedekah. Maka selanjutnya selesai Rasulullah SAW singgah beberapa hari di Kuba, di perkampungan Bani Amr bin Auf, maka beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan di jalan Nabi SAW mendapatkan sholat zuhur di perkampungan Bani Salim bin Auf. Kemudian disebutkan pada hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka beliau SAW sholat Jumat bersama mereka, dan beliau berkhutbah untuk mereka di masjid mereka di tengah lembah Ronuna. Nah, nama tempat. Ini adalah Jumat pertama di dalam Islam, dan Nabi SAW mengendarai tunggangannya. Namun Itbah bin Malik dan Abbas bin Ubadah bersama dengan beberapa orang dari Bani Salim bin Auf menemui beliau dan memberikan tawaran, wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami. Kami sediakan untukmu tempat tinggal, perlindungan, senjata, kemudian orang-orang dalam jumlah besar untuk mengawalmu. Ya, mereka mengucapkan itu sambil memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menderumkannya. Karena unta Rasul jalan terus.
Ya, supaya mereka bilang itu sambil dipegang gitu tali kekang onta Rasulullah SAW. Rasulullah ngelihat gitu kan, kata Rasulullah, lepas, biarin, ya, biarkan dia mengikuti perintahnya. Artinya ini onta udah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bakal berhenti di mana, dan di situ bakal dibikin rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya onta itu pun berjalan terus sampai di tempat yang Allah perintahkan. Di situ istilahnya apa namanya, al-ardu at-thayyibah, ya, bumi yang thayyib. Ternyata diketahui itu miliknya anak yatim, ya. Akhirnya dibangun rumah di situ, kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini perjalanan di Madinah. Sebagai penutup, kita sampaikan kesimpulan yang kedua setelah dari apa yang kita sampaikan pertama tadi. Yang pertama yaitu penjelasan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang bagaimana Salman Al-Farisi mengetahui jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diuji, Nabi dites. Salman hari pertama bawa sedekah, Nabi nggak nerima. Hari kedua Salman bawa hadiah, Nabi nerima. Karena dia tahu di antara sifat-sifat Nabi akhir zaman adalah tidak nerima sedekah, akan tetapi nerimanya hanya hadiah. Kemudian yang ketiga, ya, penjelasan tentang sholat Jumat pertama di dalam Islam, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Masjid Bani Salim, ya, di tempat yang bernama Lembah Ranuna tadi. Itu perjalanan pas dari Kuba menuju ke Madinah. Di situ Jumatan pertama kali di dalam Islam. Dan yang terakhir, ya, disampaikan terkait masalah tawaran Bani Salim kepada Nabi SAW tentang tempat tinggal. Yang mereka ingin bisa tinggal bersama dengan mereka, akan tetapi, ya, Nabi SAW tidak menghendaki itu. Mereka menunjukkan kesiapan, ya, dengan menyebutkan jumlah kaum laki-laki, menyebutkan jumlah senjata, akan menyiapkan ini itu. Kemudian bahkan mereka bilang mereka orang ahli berperang, sehingga Nabi kalau tinggal bersama dengan mereka ini aman. Dan ketika Nabi ikut mereka, ya, ini termasuk kemuliaan abadi buat mereka karena ada hadir di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak menerimanya. Makanya apa? Makanya ketika Nabi bagi-bagi ghanimah, ya, Nabi bagi-bagi ghanimah hasil perang itu sama Nabi, orang-orang Mekah dikasih jatahnya banyak, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu dikasih jatahnya dikit. Kan di sini dibilangnya apa? Orang Ansor ketika Nabi mau tinggal bersama mereka itu merupakan satu kehormatan gitu. Tapi Nabi tidak menghendaki itu. Nabi bilang biarkan onta berhenti di mana, di situ dibangunkan rumah Nabi SAW. Nah, makanya ketika bagi ghanimah, orang-orang Mekah dikasihnya banyak-banyak, orang-orang Madinah dikasihnya dikit-dikit. Nabi membagi demikian bukan Nabi nggak adil, bukan. Nabi pengen nyenangin orang-orang Mekah gitu. Istilahnya biar menarik perhatian mereka. Adapun orang-orang Madinah kan udah pada dapat hidayah, udah pada nyadar, udah nggak perlu dirayu lagi pakai ghanimah banyak gitu kan, udah pada ngerti siapa Nabi SAW. Akan tetapi ya namanya manusia, akhirnya orang-orang Ansor iri, protes sama Nabi SAW, kok orang-orang Mekah dapat jatahnya banyak, kita dapatnya dikit. Akhirnya Nabi bilang apa? Nabi bilang, apakah nggak cukup buat kalian? Biar dikata mereka dapat ghanimah banyak, kalian pulang ke Madinah bawa Nabi SAW. Masih kurang apa gitu? Nabi ngikut kalian ke Madinah, duit, harta, ghanimah nggak seberapa, tapi Nabi ngikut kalian tinggal di Madinah. Apa kurang berharga itu? Di situ orang-orang Ansor pada diam. Ya, orang-orang Ansor pada diam. Ya, wallahu alam.
Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana sambutan orang-orang di Madinah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita ketemu lagi insyaallah pekan ke-1 hari Sabtu bulan depan. Ini tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus ini tanggal 11 Dzulhijjah. Tanggal 11 Dzulhijjah berarti ini hari tasyrik yang kedua. Gimana pengurus? Mau dilanjutkan hari tasyrik yang kedua atau mau diliburkan atau bagaimana? Iya, hari Sabtu. Motong ya? Iya. Di sini ada Sabtu depannya saja. Sabtu depannya saja, boleh nanti. Insya Allah kita komunikasikan menjelang hari H-nya. Berarti kesepakatan Sabtu pertama tanggal 1 kita libur ya, tanggal 11 Dzulhijjah, dan rencananya diganti Sabtu kedua insya Allah. Taib, sampai di sini. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Taib, kalau tidak ada, insya Allah kita sudah masuk waktu syuruk. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.